Selamat datang di channel Ilmu untuk Masa Depan dan hari ini tanggal 31 Juli 2024 saya akan men-sharingkan mengenai analisa saham Tugu, saham asuransi Tugu. Nah, beberapa waktu yang lalu sempat ada isu mengenai perubahan aturan dari pemerintah untuk wajib asuransi untuk kendaraan bermotor. Selain itu, Tugu juga sudah mengeluarkan laporan keuangan Q2 2024. Oleh karena itu, saya sharingkan pembahasan saya mengenai Tugu ini. Kita lihat Tugu sebenarnya cukup murah ya, PBV 0,44, sekitaran ini sesuai dengan kriteria dari Benjamin Graham atau gurunya Warren Buffett. Ya, sekitaran itu. Jadi, eh, bisa dikatakan secara PBV itu murah. Namun, kita harus cek lagi dari emiten Tugu ini, asetnya itu berupa apa gitu. Karena jangan sampai kita hanya melihat rasio saja tanpa tahu eh, aset di dalamnya itu apa saja. Jangan sampai seolah-olah asetnya itu nilainya tinggi, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita, atau harga asetnya aslinya cenderung rendah. Di sini, untuk perusahaan asuransi, asetnya terdiri dari deposito berjangka, efek-efek, penyertaan langsung, dan lain-lain. Nah, berkaca dari kasus Jiwasraya Asabri, itu untuk asuransi itu alokasi anggarannya dimasukkan ke saham-saham gorengan, dan akhirnya saham-saham gorengannya malah nyungsep. Oleh karena itu, kita harus cek efek-efek ini berupa apa sih. Jangan sampai kejadian di Jiwasraya Asabri, kejadian juga di emiten Tugu ini. Nah, untuk efek-efek dari laporan keuangan, ternyata terdiri dari saham, reksadana, dan obligasi. Di sini saya sudah hitung ya, persentase sahamnya itu sangat kecil. Hanya sekitar 2,98%, nggak nyampe 3% terhadap total efek-efek. Kemudian dari laporan Q2 pun bisa dilihat alokasi sahamnya apa saja. Silahkan Anda bisa cek sendiri, tapi menurut saya itu terdiversifikasi luas. Artinya ada saham-saham big caps, misalnya ACI, BBCA, BMRI, tapi ada juga yang second liner. Nah, artinya di sini tidak semuanya bagus atau tidak semuanya jelek. Menurut saya rata-rata aja. Jadi secara hitungan menurut versi saya itu tidak usah dipedulikan karena nilainya sangat kecil. Maksudnya tidak sebanding dengan cara kita analisa. Karena di sini pun saya analisa secara sederhana ya, secara simpel. Karena saya pun aslinya juga ada pekerjaan lain. Nah, di sini nilai aset yang besar yang dikotakin merah ini. Nah, menurut versi saya, aset yang saya kotakin ini, aset tetap, tak berwujud, dan hak guna, itu ada kemungkinan atau cenderung mudah untuk digelembungkan. Misalnya gini, untuk emiten itu, dia bisa mencatatkan harga tanah atau harga bangunan atau mungkin harga kendaraan, itu nilainya dinaikkan. Jadi seolah-olah asetnya besar. Padahal sebenarnya kenyataannya nggak seperti itu. Contoh misalnya tanah senilai 300.000 per meter persegi, tapi di aku-akunya 2 juta per meter persegi. Itu kan bisa aja ya. Dan nggak banyak orang yang tahu terkait penggelembungan aset tanah tersebut. Oleh karena itu, saya berusaha konservatif di sini. Di sini saya hilangkan, walaupun aslinya belum tentu ya, bisa jadi eh, asetnya beneran ada dan beneran nilainya segini. Tapi saya cari aman, maka untuk aset senilai sekitar 1,7 triliun ini nggak saya hitung, saya hilangkan. Jadi yang tadi untuk efek-efek tadi kan untuk saham kan hanya sekitaran 3% ya, nggak nyampe 3%, malah nilainya kan kecil. Jadi itu saya biarkan aja tetap. Tapi untuk yang 1,7 triliun ini saya kurangkan, saya hilangkan. Jadi supaya lebih aman seperti itu. Sedangkan untuk yang investasi properti ini juga sebenarnya kan sulit untuk menghitung ya, tapi eh,
menurut versi saya rasa dikurangi 1,7 triliun itu sudah cukup konservatif, cukup aman lah. Harusnya nggak, kalaupun misalnya amit-amit si emiten ini melakukan manipulasi, harusnya nggak sampai segede itu. Jadi di sini nilai asetnya 28 triliun langsung dikurangi senilai ini 1,7 triliun, ketemulah sekitar 26 triliun. Nah, maka jika dikurangi liabilitas, ketemu ekuitas sekitar 8 triliun. Nah, maka nilai bukunya dibagi jumlah saham beredar, maka nilai bukunya menjadi 2.371. Ini nilai buku yang sudah di-adjust ya. Artinya sudah disesuaikan karena ada pengurangan hitungan saya terhadap aset yang ini. Nah, harga per 31 Juli 2024 itu cuma 1.145. Artinya nggak ada setengahnya. Gitu. Jadi menurut saya ini masih sangat murah dari sisi aset. Ini sesuai dengan buku One Up on Wall Street untuk kategori saham aset play. Jadi nilai asetnya itu jauh lebih besar dibandingkan harga yang kita beli. Kemudian Warren Buffett pun menerapkan margin of safety. Nah, dari sisi aset ini pun juga margin of safety-nya sangat besar, lebih dari 50%. Karena tadi kan harganya nggak nyampe setengahnya ya. Nah, konsep margin of safety ini itu selalu diterapkan Warren Buffett dari gurunya yaitu Benjamin Graham. Jadi masuk logika ya, kita beli barang dengan harga sekian, ternyata dapatnya aset nilai yang jauh lebih besar daripada harga yang kita beli. Itu dari sisi aset. Nah, kemudian kita cek juga dari sisi kinerja Tugu. Kalau dilihat, di sini pendapatan itu sempat turun di tahun 2020, ini pasti karena COVID, tapi setelah itu cenderung meningkat. Maka di sini sempat turun juga untuk pemasukan netnya, dan di tahun 2023 itu pemasukan netnya naik, bahkan net profit marginnya terlihat jauh tinggi sekali. Secara persentase jauh meningkat. Nah, peningkatan ini kita harus curiga ya, karena ini turun, dia naik, tapi cukup landai, tiba-tiba langsung melonjak. Nah, kita harus cek apa sih penyebabnya, kenapa di tahun 2023 itu asetnya naik. Di laporan keuangan Q2 2024, itu bisa kita lihat di pendapatan lain-lain ternyata memang jauh berbeda. Di tahun 2023, itu sempat ada pendapatan lain-lain yang nilainya sangat besar sekitar 1 triliun. Nah, saya sudah cek di laporan keuangan 2023, memang disebutkan bahwa eh, Tugu ini dia memenangkan klaim atas Citibank. Ibaratnya dia dapat jackpot 1 triliun, lumayan besar, sangat besar malah kalau menurut saya. Nah, artinya di tahun 2024 ini itu kita jangan berharap ada pendapatan lain-lain senilai 1 triliun, itu nggak mungkin. Makanya di sini jauh lebih kecil itu sangat wajar. Kan nggak mungkin dapat menang klaim terus, kan nggak mungkin gitu. Dan itu kejadian langka sebenarnya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita dapat informasi bahwa Tugu ini cenderung ke asuransi kebakaran ya. Nah, jauh berbeda dibandingkan dengan jenis yang lain. Nah, bahkan asuransi kendaraan pun nggak kecatat di sini atau mungkin masuk ke lain-lain. Saya juga belum cek detail ya. Tapi dari sini, kalau menurut versi saya ya, adanya kebijakan aturan wajib asuransi untuk asuransi kendaraan itu saya abaikan kalau menurut saya. Jadi kita jangan terpengaruh dengan isu perubahan aturan. Karena dari pemerintah pun belum clear ya menetapkan itu aturan detailnya seperti apa, terus kapan berlakunya. Lagian juga dari emiten ini sebenarnya sebagian besar ke asuransi kebakaran. Gitu. Dia dari segi pengalaman selama ini jauh lebih berpengalaman untuk asuransi kebakaran. Nah, kita lihat dari dividen saham Tugu ini,
dia naik sesuai dengan keuntungannya. Dari kinerja yang di slide sebelumnya kan kelihatan kinerja paling besar di tahun 2023. Makanya dari dividennya juga melonjak sangat besar. Padahal rasio pembayarannya dia konsisten di 40%. Nah, jadi di sini dividen payout ratio ya itu 40% dari earning per share di tahun itu. Sedangkan di tahun 2023 itu ada jackpot kemenangan klaim dari Citibank. Oleh karena itu, jangan berharap di tahun 2024 ini dia bisa dapat dividen sebesar itu. Ini kita bandingkan earning per share 2024 dengan 2023 ya. Nah, karena laporan keuangannya baru sampai Q2, kita lakukan simulasi atau estimasi dengan cara disetahunkan. Di sini dari Stockbit sudah disetahunkan, ketemu 246,8. Di tahun 2023 itu sampai 371. Tapi kita harus lihat di Q1 dia ada kemenangan klaim Citibank itu. Jadi kita harus abaikan untuk data Q1 ini ya. Karena ini nggak apple to apple, nggak sebanding. Yang bisa kita bandingkan ini. Nah, ini dari segi kinerja itu sudah meningkat sangat banyak. Lumayan menurut saya, lumayan banyak. Nah, maka sebenarnya earning per share di setahun kan ini sudah sangat baik menurut saya. Ini jauh lebih besar daripada tahun 2022. Di tahun 2022 kan nggak ada klaim apapun ya. Nah, jadi ini normal tanpa klaim itu tahun 2022 cuma 98, sekarang di setahun kan bisa sampai 200-an. Kita hitung dari earning per share di setahun kan ini untuk menghitung dividen. Di sini saya menghitung hanya 246 karena cari aman, jadi pembulatan ke bawah ya supaya lebih konservatif. Dikalikan dividen payout ratio yang 3 tahun terakhir itu 40%. Ketemulah angka 98. Saya yakin di tahun depan pasti dapatnya sekitaran itu. Nah, jika kita beli di harga sekarang, harga closing hari ini, itu ketemunya 8,55%. Tapi kalau kita dari sisi teknikal, saya juga sempat belajar teknikal sih. Bisa jadi mungkin uh, menganalisanya ini potensi double top. Nah, di sini adalah neckline-nya. Jadi kalau misalnya tembus bisa ke bawah atau mungkin sekitar uh, sini. Nah, sekitaran harga ini. Itu kalau orang teknikal ya. Jadi ini ada resisten, ini support atau neckline-nya. Nah, ada potensi untuk dia turun. Itu kalau hanya melihat dari teknikal saja. Tapi jika saya memposisikan diri sebagai investor yang memperhatikan dividen, maka saya mikirnya beda. Jika dia justru turun, semakin turun saya akan beli lebih banyak. Nah, karena jika harga sampai ke 1045, maka dividen yield-nya jadi meningkat karena pembaginya juga semakin kecil. 98 dibagi 1045 ketemunya 9,37. Nah, coba bayangkan bisnis apa yang bisa dikerjakan secara otomatis. Kita nggak perlu repot, nggak perlu ngurusin karyawan, ngurusin kantor, ngurusin bahan baku, macam-macam, tapi bisa menghasilkan dividen 9,37%. Nah, apalagi kalau saya aslinya ada kerjaan lain. Misalnya saya karyawan pabrik gitu. Aslinya tiap hari kerja di kantor, kemudian nggak sempat ngurusin ini itu, cek macam-macam. Nah, bagi saya, dividen senilai ini pun itu sudah sangat besar. Jadi kalau menurut versi saya ini cukup murah, bisa dicicil. Jadi berbeda dengan trader ya, kalau trader mungkin melihat jangka pendek, artinya saat dia beneran turun, mungkin dia akan cut loss untuk ambil ke emiten lain yang potensi naiknya lebih besar.
Tapi di situ kan jauh lebih sulit ya. Mungkin kalau trader itu memang dia fokus trader harian atau mingguan dan nggak ada pekerjaan yang lain mungkin ya. Mungkin. Tapi kalau di saya, saya jangka panjang. Jadi saya memperhatikan dividen. Yang kacau itu adalah orang yang nggak tahu apa-apa, hanya ikut-ikutan. Begitu turun, malah panik, malah bingung. Tapi cut loss pun nggak berani. Atau malah justru jadi stres. Nah, itu yang paling parah gitu. Atau justru dikit-dikit cut loss, keseringan cut loss karena batas cut loss-nya sangat kecil. Nah, itu makin lama asetnya justru makin rugi. Nah, jangan sampai Anda seperti itu ya, niatnya beli saham supaya dapat untung malah buntung gitu. Jadi kita harus tahu apa yang kita beli. Dan dengan adanya pengetahuan atau kita tahu di masa depan kita akan dapat dividen yang cukup lumayan, segini atau mungkin bahkan bisa sampai segini, tentunya kita semakin kuat untuk menahan emiten ini atau hold emiten ini. Coba bayangkan kalau kita nggak tahu kalau si Tugu ini akan bagi dividen yang besar. Tentunya kalau nilai asetnya turun, bisa saja kita panik ya, gitu. Kita panik, justru kepikiran, dan ujung-ujungnya justru nggak kuat, akhirnya cut loss. Padahal aslinya kalau nunggu di tahun depan pun dividennya sangat besar. Ya, mungkin itu saja sharing saya mengenai analisa saham Tugu ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.